Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamang Walangadi dengan NIM 2102110606060. Jadi di sini saya akan membuat tugas 8 praktikum jaringan dan komunikasi data yaitu 16.2.6 Lab Research Network Security Threats. Dan di bagian pertama kita akan explore the Sense website. Di bagian kedua kita akan identify recent network security threats. Yang ketiga kita akan detail specific network security threats. Dan di sini kita masuk bagian pertama yaitu exploring the Sense website. Di sini pada bagian pertama kita akan navigate, kita akan pindah ke mengarahkan ke Sense website. Kita akan buka Sense website-nya. Ini dia, yaitu sense.org. Kemudian kita akan uh, from the Sense homepage kita akan klik free research, yaitu kita klik research ini dan kita klik free research. Ini free research ada, kita klik free research. Nah di sini kemudian lanjut, di sini list 3 available research, dan di sini ada 8 research. Di sini contohnya ada webcast, white papers, dan cheese control V8. Dan juga ada blog, poster, and cheat sheet, dan lain-lain. Kemudian lanjut di bagian step 2, locate the link to the cheese critical security control, yaitu security the chief critical security control uh, link in on the Sense website, ditautkan ke Sense website yang adalah puncak dari kemitraan public or private partnership yang melibatkan yaitu Department of Defense dan juga National Security Association dan Center for Internet Security dan juga Sense Institute. Nah, daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan untuk pengeluaran for Departemen Pertahanan. Dan juga ini telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah USA atau Amerika Serikat. Dari menu research kita akan pilih critical security control atau yang serupa. Nah, di Chief Critical ini dokumen Chief Critical Security Control ini di-hosting di situs web Center for Internet Security Chief dan memerlukan pendaftaran yang gratis untuk mengaksesnya. Kemudian di sini ada tautan di halaman Chief Control untuk mengunduh poster poster sense untuk mengunduh poster kontrol sense keamanan 2014 yang memberikan deskripsi terhadap memberikan deskripsi singkat tentang setiap controls. Dan di sini coba kita Chief Control. Nah, di sini ada poster yang bisa kita download. Kemudian di sini kita akan langsung masuk select one the controls and list implementation solution for this control, yaitu pilih salah satu kontrol dan buat data saran untuk implementasi untuk kontrol tersebut. Dan di sini coba kita lihat dengan poster ini, itu kita memilih malware defense, yaitu digunakan untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Dan juga gunakan perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis khas. Dan juga konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Nah, lanjut di step 3 kita disuruh untuk highlight dari source menu, select newsletter, dan kita brief describe of the 3 newsletter yang tersedia. Coba kita buka lagi ini. Nah, kemudian kita buka newsletters ini.
Nah, di sini ada new buzz, risk, dan ouch. Di sini sense new buzz yaitu ringkasan tingkat tinggi dari artikel berita yang paling penting yang berhubungan dengan keamanan komputer. Dan juga buletin diterbitkan 2 kali seminggu dan menyertakan tautan untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk risk yaitu peringatan keamanan konsensus atau ringkasan mingguan tentang serangan dan kerentanan jaringan baru. Dan buletin ini juga memberikan wawasan tentang cara kerja serangan baru-baru ini. Dan yang terakhir ada OUCH atau dokumen kesadaran keamanan yang memberikan informasi kepada pengguna akhir tentang bagaimana mereka dapat membantu memastikan keamanan jaringan mereka. Dan lanjut di sini kita masuk ke part 2, yaitu identify recent network security threats, yaitu kita locate the risk consensus security alert next letter archive. Ini from the next page, select archive for the risk. Kita coba masuk di sini for the risk. Ini dia risk. Nah, ini akan muncul berita-berita. Kemudian di sini kita akan buat beberapa lanjut. Di sini kita akan membuat beberapa daftar kerentanan yang baru-baru ini dan jelajahi beberapa uh, newsletter atau bulletin. Nah, di sini sudah saya research yaitu yang baru-baru ini kerentanannya yaitu ada Win Trojan varian, Win Trojan Change Up, Android Trojan SMS Send -1, Java Exploit Agent -14, dan juga Trojan ADH. Kemudian lanjut di bagian step 2, identify sites providing recent security threats information. Yaitu kita akan mengidentifikasi uh, kita akan mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Nah, di sini selain situs Sense dan juga kita akan mengidentifikasi beberapa situs atau beberapa website yang menyediakan info terkini tentang tentang informasi ancaman keamanan atau security threats information. Nah, di sini sudah saya menulis beberapa website yaitu ada simmatic.com, ada www.sophos.com, dan cnet.com. Coba kita buka satu persatu websitenya dan kita bisa melihat. Nah, kita buka Symantec. Ini yaitu ada beberapa itu yang menyediakan informasi ancaman ke informasi keancaman threats-nya. Ini dia. Dan juga coba kita buka www.sophos.com. Nah, kita buka www.sophos.com. Nah, ini dia websitenya yang menyediakan security information threats. Ini. Dan yang terakhir yaitu ada cnet.com. Nah, ini dia. Juga menyediakan beberapa informasi tentang keancaman jaringan. Kemudian di sini lanjut di part 3 yaitu detail specific network security attack, yaitu merujuk serangan keamanan jaringan tertentu.
Nah, di part 3 ini kita akan meneliti serangan jaringan atau akan meresearch sensitive network attack yang telah terjadi. Dan kemudian kita akan membuat presentasi berdasarkan temuan yang kita temui dan juga lengkapi formulir di bawah ini. Dan di sini saya coba meresearch, yaitu sini kita akan complete following from the select network attack. Di sini saya sudah mengisi tabel-tabelnya yang sudah saya meresearch, yaitu di sini saya dapatkan name of attack yaitu wiper malware disguised as ransomware targets, atau wiper malware menyamar sebagai target ransomware. Kemudian type of attack yaitu malware attack, dan date of attacks yaitu 14 Januari 2022, dan computer or organized effects yaitu Ukrainian user and government agency atau pengguna Ukraina dan juga lembaga pemerintah. Dan di sini how it works and what I did it, yaitu beberapa serangan dunia maya terhadap situs web pemerintah Ukraina, termasuk perusakan situs web dan malware penghapus yang merusak telah terjadi dan menjadi berita utama selama beberapa minggu terakhir karena ketegangan militer di sepanjang perbatasan Rusia Ukraina telah meningkat. Dan juga penelitian Cisco Talos menemukan bahwa malware WhisperGate memiliki beberapa kesamaan strategis dengan Wiper Notepad yang terkenal menyerang identitas Ukraina pada tahun 2017, dan juga termasuk menyamar sebagai ransomware dan menargetkan serta menghancurkan master boot record atau MBR alih-alih menginskripsinya, dan terutama memiliki lebih banyak komponen yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan tambahan, dan rantai infeksi multitahap mengunduh muatan yang menghapus MBR lalu mengunduh file DLL yang berbahaya yang dihosting di server Discord, yang menjatuhkan dan menjalankan muatan penghapus lain yang menghancurkan file di mesin yang terinfeksi. Dan juga untuk mitigation optionnya yaitu pengguna harus dididik tentang serangan semacam itu di internet untuk menghindari dan menghentikan penyebaran virusnya. Dan untuk reference dan info links ini yaitu di blog talosintelligence.com dan juga ada willifesecurity.com, ini dia. Ini untuk referensinya yang saya dapat. Kemudian lanjut, kita akan follow di struktur untuk kita menjawab reflection questionnya, yaitu yang pertama, what is step you can you take protect your own computer, yaitu langkah apa yang Anda dapat ambil untuk melindungi komputer Anda sendiri. Yaitu untuk melindungi komputer kita sendiri, kita dapat berhati-hati dalam membuka file yang kita tidak kenal, dan selalu memiliki file cadangan di hard drive ataupun USB kita, dan selalu membersihkan file yang tidak terpakai, mengelola file Anda sesering mungkin untuk melihat apakah file yang tidak dikenal di komputer kita, dengan demikian mencegah penyebaran virus. Dan yang terpenting yaitu luangkan waktu untuk mendidik diri kita sendiri tentang serangan semacam itu di dunia komputer, dan juga jangan lupa menghabiskan dan juga untuk berlangganan aplikasi antivirus untuk perlindungan yang lebih baik. Dan juga yang bagian 2 yaitu what are some important steps the organization can take to protect the research, atau apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber dayanya, yaitu dengan gunakan viral deteksi, penjagaan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentangan jaringan, pendidikan pengguna, dan juga pengembangan kebijakan keamanan. Sekian tugas 8.16.2.6 Lab Research Network Security Threats. Sekian dan terima kasih.